Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan, sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Sebenarnya apa arti globalisasi ya? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan juga keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Anak-anak, selanjutnya jawablah beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas tadi? Coba kalian jelaskan ya. Arti dari ungkapan dunia tanpa batas adalah bahwa seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ungkapan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Globalisasi itu adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Selanjutnya, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Pengaruh globalisasi yang saya rasakan saat ini diantaranya saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lainnya. Anak-anak, di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi ya, anak-anak. Sekarang amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Yaitu dikarenakan setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Selanjutnya, apa saja yang memengaruhi keberagaman ekonomi tersebut? Yang memengaruhi diantaranya adalah keterampilan seseorang, peluang pekerjaan seseorang, penghasilan, dan juga tingkat persaingan. Berikutnya, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini?
Yang harus kita kembangkan yaitu kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya ya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong ya, bantulah mereka yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.